Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qira'a fi kitab fiqhil ibadat li ahli al-bidayah minat talibin wat talibat, ta'liful Habib Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Syekh Abi Bakar bin Salim amta Allahu bihayatihi wa adaman naf'a bi ulumih. Ila an kultum. Beberapa masalah yang berkaitan dengan takziah. Yang pertama, takziah terhadap seseorang yang tertimpa musibah seperti meninggal dunia salah seorang dari kerabatnya, atau hilang hartanya, atau terjadi kecelakaan, atau terjadi kebanjiran. Hukumnya adalah sunnah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man azza musaban falahu mithlu ajrih." Man azza musaban di sini Rasulullah am, bukan hanya musaban, musab minal mafah atau minal maut, atau atas kematian dan lain-lain, musibah kematian dan lain-lain. Yakni seluruh jenis musibah yang turun kepada diri seorang saudaranya muslim, meskipun kerabatnya atau bukan kerabatnya. Man azza musaban, man tufidul umum, barang si'ai wahid. Naam, diperkecualikan kalau orang laki-laki yang masih muda akan takziah kepada perempuan yang masih muda, itu yang dilarang. Untuk selain keduanya itu, untuk selain masalah ini, maka hukumnya sangat dianjurkan dan sangat boleh. Ayo. Artinya barang siapa yang perlu diperhatikan di sini, sering terjadi kita ngirimkan takziah, kalimat berita duka dan lain-lain, misalnya ikut berduka dan lain-lain, kalimat yang baik hakadha, itu termasuk bagus. Cuma lebih bagus lagi kalau datang dari Nabi Muhammad SAW, yaitu ucapan riwayat. Satu dari riwayatnya Nabi Muhammad banyak, riwayat lafaz takziah dari Nabi Muhammad banyak. Cuman yang paling masyhur, yang paling sering diucapkan oleh ulama wassalihin, ini a'zamallahu ajrak wa ahsana azak wa ghafar limayyitik. Di sini lebih utama, kita utamakan daripada yang buatan lafaz buatan kita sendiri. Yang pertama. Yang kedua, waktu kita mengucapkan atau kita ngirim lewat SMS atau kita ngirim lewat media sosial lainnya lafaz takziah, usahakan diiringin dengan rasa sedih di hati kita. Tidak sebatas pas kita buat aja begitu tulisan, atau kita ngopi punyanya orang, kita kirim ke orang tanpa ada iktibar di hati kita, tanpa ada berpikiran atau mengoreksi di diri kita sendiri bahwa sekarang kita akan ngirim lafaz takziah kepada satu orang yang kita ala yakinin tam di suatu hari orang akan ngirimin untuk diri kita. Artinya takziah mengingatkan kepada orang yang kita perintahkan untuk sabar, dan juga peringatan buat kita. Peringatan juga buat kita. Ayo. Artinya barang siapa yang bertakziah kepada orang yang tertimpa musibah, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang tertimpa musibah. Sebagaimana musibahnya di dunia atau urusan musibah urusan akhirat. Bahkan takziah untuk musibah urusan akhirat bisa dikatakan jarang ada di zaman sekarang. Kalau takziah urusan dunia banyak, misalnya wafat, sudah memang satu kesatuan, sudah memang kewajibannya Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah atas hambanya akan merasakan kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu suatu ketetapannya Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dirubah. Cuman takziah atas perkara akhirat. Seperti apa misalnya takziah ketika saudara kita ketinggalan sholat berjamaah atau ketinggalan takbiratul ihram sama imam. Ini bisa dikatakan zaman sekarang mustahil ada. Artinya kadang kita ngelihat saudaranya kita, baik teman atau saudara atau kerabat ketinggalan sholat jamaah, paling minim nasehatin, ajak, gerakkan hatinya agar ada perubahan di diri dia. Kalau wallahi la yu'min hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Jangan sampai madhabnya kita madhab A'rabi. A'rabi datang ke Rasulullah seraya mengatakan, Allahumma ghfirli wa Muhammad wa la taghfir ma'ana ahad. Ya Allah, ampunilah aku dan Nabi Muhammad, bas selainnya jangan diampunin. Wa hakadha madhabnya A'rabi ada kadang di sebagian orang di zaman sekarang. Tidak mikir sama sekali, di sampingnya, kanannya, kirinya, adiknya, kakaknya, misanannya, selama bisa diajak untuk kepada kebaikan, jangan diamkan dia sehingga ditarik oleh iblis dalam liang kegelapan. Sebab satu dari dua, yaitu kita ajak dia kepada kebaikan, kita ajak dia untuk hadir majelis taklim, majelis zikir, majelis sholawat, atau apapun amal kebaikan yang bisa kita kerjakan berdua sama dia,
Betul. Kalau tidak kita ajak, bakal diajak iblis. Satu dari dua. Ya mana diajak iblis, nanti akan sibuk sama HP-nya, main sama HP-nya, atau nonton televisi, atau duduk begitu saja. Makanya termasuk salah satu kenikmatan yang besar di hatinya seseorang kalau dia bahagia waktu ngelihat lisan saudaranya muslim itu gerak li dzikrillah, gerak li sholati ala rasulillah, daripada diem di rumahnya diajak sama dia bagaimana lisannya gerak. Jadi ada kalanya satu orang baca misalnya sholawat 1 kali, tapi karena dia ngajak satu orang, akan ditulis sama Allah pahala baca 2 kali. Wahakadha. Ya. Berikutnya, lafaz takziah dibagi menjadi 4 bagian sebagai berikut. Yang pertama, dari muslim ke muslim. Dari muslim ke muslim, berarti yang akan bertakziah al-muazzi itu muslim, al-muazza muslim juga. Misalnya Zaid bertakziah kepada Umar, yang mana kedua agamanya Zaid dan Umar sama-sama muslim, mayitnya pun juga muslim. Ya. Dari muslim ke muslim yang mayitnya muslim. Nah. Dan disertai dengan berjabat tangan seraya mengucapkan, disertai berjabat tangan kalau dalam keadaan jarak dekat. Begitu juga ini terdapat kesamaan jenis kelamin, yaitu laki sama laki atau perempuan sama perempuan, atau beda jenis kelamin cuman ada hubungan mahram di antara keduanya. Ayo. Seraya mengucapkan a'zamallahu ajrak wa ahsana azaak wa ghafara limayyitik. Wa ghafara limayyitik ini meskipun kita ucapkan meskipun mayitnya itu kutub, wala wali, wala abdal. Kenapa? Karena mereka semua membutuhkan rahmatnya Allah, butuh maghfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kenapa? Karena ini doa diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Sedangkan setinggi-tingginya wali di buminya Allah ini tidak bisa sampai ke level paling kecilnya derajatnya sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya sahabatnya Rasulullah tidak ada yang kecil atau besar, semuanya besar karena didikannya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi. Jadi kita jangan mandang muridnya, mandang gurunya. Siapa gurunya? Itu Muhammad bin Abdullah. Semuanya adalah besar di hadapannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah dapat level ridhonya Allah binasul Quran. Ayo. Artinya, semoga Allah memberikan pahala yang besar bagimu, meringankan musibahmu dan mengampuni mayitmu. Lafaz takziah Sayyiduna Al-Khidir alaihi salam terhadap keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, datang Sayyiduna Al-Khidir alaihi salam bertakziah kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang waktu itu ada Sayyidah Fatimah Zahra, Sayyidina Al-Hasan, Al-Husain, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam rumah tersebut. Begitu juga istri-istrinya Rasulullah. Mereka mendengar suara, tidak kelihatan orangnya. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, ini takziahnya Sayyidina Al-Khidir alaihissalam kepada kita, ya ma'syara ahlul bait. Ayo. Inna fillah azaan min kulli musibatin wa khalafan min kulli halikin wa darakan min kulli faitin fabillahi fathiqu ayo wa iyyahu farju fa innal musaba man hurima thawab. Ini terakhirnya kalimat nasihat besar dari Sayyidina Al-Khidir alaihissalam, fa innal musab man hurima thawab. Sesungguhnya musibah yang paling besar itu kalau seseorang ketinggalan amal pahala kebaikan, padahal dia mampu untuk mengerjakan, punya kekuatan untuk mengerjakan, punya waktu untuk mengerjakan. Sebab keberhasilan seseorang ada di tangannya dia sendiri. Ya, wala siyama di tempat-tempat yang sangat mulia, di waktu-waktu sangat mulia, paling minim kita kumpulkan istri kita, anak kita, yang wajib di diri kita untuk kita didik mereka. Gu anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Artinya, sesungguhnya dalam agama Allah terdapat ajaran takziah atas setiap musibah dan keluarga yang ditinggalkan atas seseorang yang ditinggalkan dan menutupi kekurangan atas setiap yang tertinggal. Maka demi Allah yakinlah kalian dan kepadanya berharaplah kalian. Ya, maka juga berharaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu kita harapan kita hanya khususkan, pusatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah yang bisa merubah keadaan. Allah satu hanya bisa merubah keadaan. Dan jangan sekali-kali kita mengeluarkan urusan pribadi kita taruh di status dan lain-lain. Itu satu kesalahan.
kesalahan yang sudah melumrah. Punya masalah apapun di pribadinya masukkan status. Atau menasihatkan orang lain, misalnya ngedzalimin dia, cari pencerahan ulama yang tentang zalim semua dimasukkan semuanya. Dipikir tuh teman lawannya itu musuhnya mau tobat begitu sehari semalam. Hada li'bah. Ini permainannya iblis li ahli iman. Talbis iblis li ahli iman. Sebab kita akan dirubah metode fikrahnya kita, tidak ada ceritanya dibangun di akhir malam kita nangis sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian dari satu orang murid ngadu kepada gurunya puluhan masalah yang dia punya. Apa katanya gurunya? Apakah pernah keluar satu tetes air mata dari matamu di akhir lail supaya menyelesaikan ratusan masalahmu ini? Enggak pernah. Hanya pas duduk ngadu ke fulan, duduk ngadu ke fulan, duduk masuk ke fulan. Wa fulan hadza semua la yanfa' wa la yadhur. La yanfa' wa la yadhur. Jadi kita seluruh kenikmatan yang kita punya, seluruh musibah yang kita, kalau masalah yang kita milikin, usahakan yang tahu cuman dua. Hakikatnya kembali ke satu. Dua siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang yang kita ajak musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut kalau dia bisa menyimpan rahasia kita. Min ahlil ilmi wal hilmi wal adl. Bukan semua orang bisa diajak musyawarah di zaman sekarang. Ada kama qala ba'dhum, itu wajib. Tidak mungkin kita ngajak musyawarah likulli hab wa dab. Makanya katanya sebagian dari salafus saleh, sudurul ahrar guburul asrar. Sudurul ahrar, hatinya orang yang hur, yang takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah kuburannya rahasianya orang. Begitu masuk ke hatinya dia tidak bakal keluar satu pun. Ya. Dan kepadanya berharaplah kalian. Nah. Maka sesungguhnya orang yang terkena musibah adalah orang yang diharamkan baginya pahala. Hakikatnya musibah itu adalah ketinggalan dari pahalanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal ini satu contoh musibah yang sudah melumrah, misalnya lupa kita sholat tanpa siwak. Ini musibah. Sebab kalau kita suruh sholat asar 40-70 kali tidak mampu. Cuma dengan pakai siwak yang harganya mungkin berapa? Mungkin Rp10.000 wala Rp5.000. Wah, kita dengan mudah kita tinggalkan. Atau mungkin kadang lupa. Paling minim pakai ujungnya baju sementara waktu atau pakai tisu dan lain-lain. Tapi harus ada perubahan. Sebab kalau kita sebagai pemimpin keluarga tidak berubah, itu anggota keluarga mustahil bisa berubah. Kalau sudah kita sebagai pemimpin keluarga mewajibkan perihal tersebut di diri kita, semata-mata kita mengharap pahala karena supaya 70 kali lipat. Kenapa kok harus begitu? Di zaman sekarang ini harus ihtimam di masalah ini, harus penting, harus dijadikan wajib. Karena dua sebab. Sebab yang pertama, pengeluaran yang terlalu banyak di diri kita. Sebab yang kedua, itu sholat sendiri butuh disempurnakan, semakin hari lebih sempurna, semakin lebih bagus di hadapannya Allah SWT. Apa artinya pengeluaran kita banyak? Karena kita tidak lepas. Kadang kita ngeliat berita, kita komenin sini, kita komen situ. Sedangkan ulama mengatakan satu kali gunjing orang menghapus 70 sholat makbulah. Paling minim dengan satu siwak ini 70 kali lipat sholatnya. Nah, untuk nutupin satu kali ghibah. Lah kalau siwaknya tidak dipakai, 1 lawan 1 sisa 69. Kalau 2 kali duduk satu majelis, 2 kali ngerasani fulan begini, fulan begitu, 140 sholat. Nah 140 kalau sudah pakai siwak mau berapa puluh hari. Ini artinya pengeluaran yang besar. Makanya dia bilang berkali-kali, satu poin kalau kita kerjakan bisa menutup 2/3 musibah yang ada zaman sekarang. Jangan ikuti media sosial di luar kebutuhan kerja kita atau dakwah kita. Jangan ikutin sama sekali. Jangan kasih komen atas apapun fitnah yang terjadi. La syarq wala gharb wala awwal wala akhir. Itu insya Allah hasanat kita bisa kita simpan sampai namanya malam pertama waktu kita nyemplung liang kubur, lal ahl wala agarib wala ashab semuanya bisa nemenin kita, wala mereka mau nemenin kita aslan. Allah tafakkar fiha. Kita tiap hari dengar berita duka, bisa tiap hari saya dikatakan.
teman, ashabul ahbab. Makanya katanya ulama, orang kalau seumur 40 tahun yang dia ketahui dari teman-temannya yang telah meninggal lebih banyak daripada masih hidup. Ayo. Lafaz takziyah Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu terhadap salah seorang sahabatnya tatkala anak sahabatnya meninggal dunia. Inni mu'azzika la anni Ala thiqatin. Inni mu'azzika. Aku bertakziah kepada kamu bukan artinya aku yakin akan hidup kekal. La ala thiqatin minal hayati. Ayo. Inni mu'azzika la anni ala thiqatin minal hayati walakin sunnatud Walakin dini. sunnatud din. Wah, karena ini sesuatu perintahnya Rasulullah SAW, perintahnya syariat. Anak ikuti karena perintahnya syariat. Betul ya? Famal mu'azza bibaqin ba'da mayyitihi. Famal mu'azza bibaqin ba'da. Orang yang kita takziahin tidak bakal kekal, yang bertakziah juga tidak bakal kekal. Betul ya? Meskipun masih hidup sekian puluh tahun, terakhirnya kan wafat. Betul ya? Famal mu'azza bibaqin ba'da mayyitihi walal mu'azzi wa in asha ilahi. Ilahini. Ya. Artinya sesungguhnya aku bertakziah kepadamu karena perkara takziah adalah perintah agama. Bukan dikarenakan aku yakin untuk kekal akan hidup. Keluarga orang yang ditakziahi tidak akan kekal hidup setelah mayitnya. Begitu pula orang yang bertakziah dia tidak akan kekal hidup meskipun ia berumur panjang. Apalagi kadang di zamannya takziah, di waktunya takziah ada seorang meninggal, datang sekian puluh orang, bahkan sekian ratus orang, bahkan sekian ribu orang. Yang kita sedihkan masih ada di tempat-tempat tersebut yang momennya harus momen sedih. Kul wahid berpikir dengan keadaannya masing-masing, masih ada yang masih bisa gurau, masih ada yang bisa membicarakan masalah kerjaan. Al-ghaflah ammat. Ini kelalaian sudah sampai ke levelnya ini. Kalau zamannya salafus soleh dulu begitu meninggal satu kampung sedih, orang datang dari luar tidak tahu siapa yang keluarganya mayit. Kemudian datang di zaman setelahnya bisa dibedakan yang sedih yang wajah-wajahnya kerabatnya aja. Kalau yang lain biasa-biasa saja. Kalau zaman sekarang kadang tidak bisa dibedakan antara keluarga sama kerabat. Bahkan kita lihat sendiri sekitar 2 minggu yang lalu makamkan jenazah masih ada yang diposisikan tidak jauh dari tempat makamkan ini masih bisa ngerokok. La haula wala quwata illa billah. Wa hal tatafakkaru fi. Ini inti depannya intil maut wal gabr. Kan Sayyidina Utsman bin Affan kalau sudah masuk ke pemakaman keluar wajahnya seperti wajahnya meninggal abah ibunya, hilang hartanya, keluarganya api semuanya mati. Ditanya kenapa ente? Ente duduk di depannya Rasulullah menjelaskan masalah nar jannah, ente tidak sedih semacam ini. Tapi begitu setiap kali dia masuk pemakaman wajahnya ente berubah. Gal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal gabra awwalu manzilin min manazil akhirah, fa in naja sahibu fama ba'dahu aisar. Katanya Sayyidina Utsman, aku dengar hadis dari Rasulullah, sesungguhnya kuburan itu tempat pertama dari tumpuannya alam barzakh. Kalau selamat lulus di situ, maka setelahnya mudah sirat, mahsyar, tatayrus suhuf, wal mizan wa ghairu dzalik sampai ke dakhal jannah. Allah ij'alna minhum fi afiyah. Fa katanya Rasulullah, ma raaitu manzaran afdha. Aku tidak pernah kelihatan pandangan yang lebih menakutkan daripada kuburan. Fa di sini kita sangat sedih kalau kita ngelihat ada orang yang masih bisa gurau di kuburan. Ayo. Bagian kedua, dari muslim ke seorang muslim yang mayitnya kafir. Nah, dan disertai dengan berjabat tangan seraya mengucapkan a'zamallahu ajrak wa akhlafa alaik wa alhamakas sabra au jabara musibatak. Jadi orang yang muazzinya itu muslim, yang akan keluarga yang kena musibah itu muslim, cuman orang tuanya mereka atau mayitnya mereka ini kafir, belum dikasih hidayah sama Allah untuk masuk Islam. Betul ya? Artinya, semoga Allah memberikan pahala yang besar bagimu dan memberi ganti yang baik dan memberikan kesabaran dalam hatimu atau menutupi musibahmu. Bagian ketiga, dari muslim ke seorang kafir yang mayitnya muslim. Jadi Zaid muslim agamanya, akan bertakziah kepada Yazid. Yazid orangnya kafir. Mayitnya dia apanya? Dia muslim. Ya. Ghafarallahu limayyitik wa ahsana azaa. Tidak ada kalimat a'adhamallahu ajrak karena dia kafir. Tidak mungkin kita katakan a'adhamallahu ajrak kepada orang kafir. Ayo.
Artinya, semoga Allah mengampuni mayitmu dan meringankan musibahmu. Nah, Bagian keempat, dari muslim ke seseorang kafir yang mayitnya kafir. dari muslim bahkan takziah kepada orang kafir, mayitnya pun juga kafir. Ayo. Akhlafallahu alaik wala naqasa adaduk. Wala naqas adadu, kan di zaman dulu ada namanya orang kafir bayar jizyah, sehingga ada kalimat wala naqas adaduk. Kalau zaman sekarang tidak ada jizyah sama sekali. Ayo. Artinya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi ganti yang baik dan jumlah kalian tidak berkurang. Nah, Faidah. bas. Nasallallahu lana wa lakum al-thabat